football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool seriusi perburuan Ferran Torres. Winger Valencia Ferran Torres memiliki peminat baru. Tim asal Merseyside Liverpool diberitakan akan mengupayakan transfer sang pemain di musim panas nanti. The Mirror mengklaim bahwa Liverpool ingin merekrut Torres sebagai langkah antisipasi. Hal ini dikarenakan ada gosip Sadio Mane akan pindah klub di musim panas nanti. Ia diberitakan bakal dibajak oleh tim asal Spanyol Real Madrid. Jika Mane pergi, tentu lini serang Liverpool akan sangat pincang. Menurut laporan tersebut, Liverpool cukup optimis bisa mengamankan jasa Torres di musim panas nanti. Hal ini dikarenakan sang winger kontraknya akan berakhir di tahun 2021 mendatang. Sejauh ini, Torres selalu menolak tawaran Valencia untuk memperpanjang kontraknya. Torres dirumorkan punya klausul rilis bernilai fantastis di Valencia. Sang winger disebut hanya bisa pergi dari Valencia jika ada klub yang mau membayar sebesar 150 juta euro atau setara 2,6 triliun rupiah. Koma selama 3 tahun, Abdelhak Nouri akhirnya bangun. Mantan pemain Ajax Amsterdam Abdelhak Nouri akhirnya bangun dari koma panjang yang dia alami selama 3 tahun. Abdelhak Nouri mengalami serangan aritmia jantung dalam pertandingan persahabatan antara Ajax Amsterdam menghadapi Werder Bremen pada Juli 2017 lalu. Dia juga mengalami kerusakan otak yang parah dan permanen yang disebabkan oleh kurangnya pasokan oksigen. Seperti diberitakan, pemuda yang saat ini berusia 22 tahun tersebut bahkan sudah mulai bisa menonton sepak bola lagi. Dia belum lama di rumah, kita merawatnya di sana sekarang. Dia tidak lagi koma, dia baru saja bangun. Dia tidur, dia bersin, dia makan, dia bersendawa. Dia masih terbaring di tempat tidur dan masih sangat bergantung pada kita, ujar kakaknya yaitu Abderrahim. Kami berbicara dengannya seolah dia tidak sakit. Kami menonton sepak bola bersamanya di ruang tamu misalnya. Lalu dia ikut menonton. Anda perhatikan bahwa dia sangat menyukainya. Dia sering menunjukkan emosi, kadang dia emosional, tapi sering juga ada senyum, tuturnya. Juventus hidupkan minat untuk Marcelo. Niatan Juventus untuk membajak Marcelo dari Real Madrid nampaknya belum padam. Si Nyonya tua diberitakan akan kembali mencoba untuk mendatangkan sang bek di musim panas nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus masih membutuhkan tambahan tenaga di sektor bek kiri mereka. Juventus memang hanya memiliki Alexandro sebagai bek kiri murni mereka. Si Nyonya tua terkadang memainkan Blaise Matuidi sebagai bek kiri dadakan. Untuk itu, Maurizio Sarri menginginkan sosok bek kiri yang bisa menjadi tambahan tenaga di timnya, dan Sarri memutuskan untuk merekrut Marcelo. Mereka diberitakan akan menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun bagi Marcelo. Tawaran ini cukup menggiurkan karena jarang ada klub yang menawarkan kontrak jangka panjang untuk pemain di atas 30 tahun. Leonardo Bonucci masuk bidikan Manchester City. Manchester City diyakini akan menambah kekuatannya di lini belakang dengan menargetkan bek sentral jelang bergulirnya musim 2020-2021. Satu nama yang kini muncul adalah benteng pertahanan Juventus Leonardo Bonucci. Menurut Calcio Mercato, manajer Pep Guardiola menjadikan Bonucci sebagai pemain ideal untuk memperkuat barisan belakangnya yang di musim ini sedikit kesulitan menyusul inkonsistensi John Stones dan Nicolas Otamendi. Selagi Aymeric Laporte sempat absen lama karena cedera lutut yang lantas memaksa Fernandinho mengisi posisi bek tengah. Meski begitu, laporan media tersebut menyatakan bahwa Juventus tidak tertarik untuk menjual pemainnya tersebut. Pemain internasional Italia itu yang terikat kontrak di Juve hingga musim panas 2024 sejauh ini mencetak 4 gol dari 34 penampilannya untuk tim arahan Maurizio Sarri. David De Gea sumbang 300.000 euro untuk tanggulangi virus corona di Madrid. Penjaga gawang Manchester United David De Gea diketahui memberi donasi sebesar 300.000 euro atau sekitar 5,27 miliar rupiah untuk membantu menanggulangi pandemi COVID-19 di Madrid, Spanyol.
Seperti dilaporkan oleh Marca, sumbangan De Gea itu nantinya akan dipakai untuk membeli perlengkapan medis dan guna membantu mereka yang membutuhkan. Adapun ex-pemain Atletico Madrid itu sejatinya ingin membuat sumbangan secara anonim, namun Presiden Komunitas Madrid Isabel Díaz Ayuso memilih untuk mengungkapkan identitas De Gea sebagai donatur. Ini bukan kali pertama De Gea berdonasi secara anonim yang kemudian diungkap ke publik, karena sebelumnya ia juga pernah menyumbang 200.000 euro atau setara 3,5 miliar rupiah kepada Departemen Medis Alicante dan Murcia. Chelsea bidik Manuel Neuer untuk gantikan Kepa Arrizabalaga. Chelsea dikabarkan membidik kiper Bayern Munchen Manuel Neuer sebagai buruan utama di pos penjaga gawang pada musim panas nanti. The Blues ingin mendapatkan kiper baru untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga. Performa Kepa Arrizabalaga bersama Chelsea pada musim ini memang tengah menjadi sorotan. Kepa dianggap belum mampu menunjukkan performa yang sesuai harapan sejak didatangkan untuk menggantikan Thibaut Courtois yang hengkang ke Real Madrid. Manuel Neuer sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Meskipun sempat mengalami cedera parah yang membuatnya absen cukup lama, namun performa apiknya mampu dipertahankan ketika pulih dan kembali jadi kiper utama Bayern Munchen. Situasi pun seakan mendukung Chelsea. Pasalnya, Manuel Neuer dikabarkan menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Bayern Munchen karena belum mendapatkan kepastian soal status kiper utama. Liga molor, bursa transfer bisa diperpanjang hingga Desember. Kompetisi liga-liga di Eropa musim ini belum tentu berakhir ketika bursa transfer musim panas dibuka 1 Juni mendatang. Untuk mengantisipasi situasi ini, FIFA dilaporkan akan memperpanjang penutupan transfer. Menurut El Equipe, FIFA ingin bursa transfer musim panas yang biasanya berakhir di awal September diperpanjang hingga akhir Desember. Hal serupa juga berlaku terhadap kontrak pemain. Pemain yang kontraknya di klub berakhir Juni ini diwajibkan tetap bersama klub mereka saat ini hingga kompetisi musim ini berakhir. Langkah ini tengah disusun FIFA agar nantinya tak ada klub yang harus kehilangan pemain sebelum liga benar-benar tuntas. Demi kebaikan karirnya, Jones diminta pindah dari Manchester United. Paul Robinson memberikan sarannya kepada Phil Jones terkait kiprahnya bersama Manchester United. Robinson menyarankan agar Jones memikirkan kembali soal peluang dirinya hengkang dari Manchester United demi kebaikan karir sepak bolanya. Posisi Jones di skuad United mulai tergantikan. Robinson percaya bahwa karir Jones bakal lebih baik lagi jika memutuskan hengkang dari Old Trafford Stadium di bursa musim panas 2020. Alasan mengapa Liga Inggris 2019-2020 berusaha diselesaikan. Federasi Sepak Bola Inggris beserta pihak-pihak terkait memiliki keinginan kuat agar kompetisi 2019-2020 yang saat ini sedang ditangguhkan bisa dilanjutkan kembali. Meski hingga saat ini pandemi COVID-19 belum reda, namun mereka berharap agar pada awal Mei 2020 kompetisi Liga Inggris bisa dimulai lagi. FA bahkan telah meminta izin kepada UEFA untuk tetap melanjutkan kompetisi meski nantinya sudah melewati 30 Juni 2020. Sebab FA, pihak penyelenggara Liga Inggris dan juga klub-klub tak ingin kompetisi berakhir begitu saja. Menurut pengamat sepak bola Inggris Mark Irwin, dalam tulisannya di The Sun, satu-satunya alasan yang membuat mereka tak ingin membiarkan kompetisi berakhir begitu saja karena mereka harus memenuhi perjanjian kontrak yang telah dibuat dengan pihak Sky Sport dan BT Sport. Jika kompetisi berakhir pada saat ini, maka mereka wajib mengembalikan uang sebesar 762 juta pound sterling atau sekira 15,1 triliun rupiah yang sebelumnya telah diberikan. Harga pemain bakal jatuh akibat pandemi. Pandemi COVID-19 tak cuma membuat kompetisi sepak bola di seluruh dunia terhenti. Efeknya juga bisa membuat harga pemain di pasaran turun drastis. Keuangan klub di masa-masa sekarang sangat terganggu, maka dari itu sulit untuk membeli pemain dengan harga mahal seperti yang biasa terjadi.
Rekor transfer Neymar saat pindah ke Paris Saint-Germain sepertinya akan sulit dipecahkan. Harga pemain diprediksi cenderung turun dan klub kemungkinan lebih banyak melakukan skema tukar guling. Sampai ada tanggal pasti kompetisi dimulai, saya rasa bursa transfer tak akan seperti biasanya sehingga nantinya lebih banyak pertukaran pemain, ujar CEO Inter Milan Pepe Marotta kepada Tuttosport. Kita bakal melihat harga pemain turun karena ini problem dunia. Lebih penting untuk kami memaksimalkan pemain akademi, sambungnya. Kepindahan Ziyech ke Chelsea jadi rumit. Ziyech akan bergabung dengan Chelsea mulai musim depan. Pasukan Frank Lampard sudah mencapai kesepakatan transfer dengan Ajax Amsterdam untuk pemain 27 tahun itu pada Januari lalu. Namun kesepakatan kontrak Ziyech dengan Chelsea tersebut kini bisa menjadi rumit. Itu akibat Liga Inggris dan Liga Belanda musim ini kemungkinan besar akan molor karena COVID-19. FIFA sendiri tengah berusaha membuat aturan agar pemain tak meninggalkan klub sebelum kompetisi Liga musim ini benar-benar berakhir. Jika aturan tersebut diberlakukan, Ziyech berpeluang besar melanggar kontraknya yang sudah ditandatanganinya di Chelsea. Media Belanda The Telegraph menilai Ziyech seharusnya tak perlu peduli dengan keputusan FIFA. Pasalnya kontraknya dengan Chelsea sudah mengikat secara hukum. Jika Ziyech masih bermain untuk Ajax di bulan Juli, ia tentu mengambil resiko besar terhadap karirnya di Chelsea. Tim London Biru bisa saja menuntut Ziyech secara hukum dan memutus kontrak mantan pemain Twente tersebut. Arsenal ajukan tawaran untuk boyong Chris Smalling. Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk Manchester United perihal transfer back Chris Smalling. Corriere dello Sport memberitakan The Gunners menanyakannya kepada kubu The Red Devils soal kemungkinan membuat kesepakatan di bursa transfer musim panas mendatang. Back yang saat ini tengah dalam periode peminjaman di AS Roma itu kembali ke Inggris agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Roma sendiri sejatinya hendak mempermanenkan sang defender. Hanya saja pihak United menuntut harga yang cukup tinggi, yakni 25 juta pound sterling atau setara 500 miliar rupiah, angka yang tidak bisa dipenuhi pihak Roma. Saat ini, klub ibu kota Italia itu sedang melobi-lobi United agar mau menurunkan nilai transfer Smalling. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!